Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafi Banjifari dari kelas IE24C3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS kewarganegaraan dengan tema peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Tujuan tugas yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, kedua mendorong peran aktif mahasiswa dalam dunia industri, ketiga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks ekonomi, keempat mengemban sikap kritis terhadap isu sosial dan industri, kelima mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Dan untuk pembahasan tugas ada 3, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, kedua demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri, ketiga tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri yaitu ada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai keimanan dan toleransi. Untuk penerapan memberi waktu ibadah tidak diskriminatif terhadap agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilainya nilai keadilan dan kemanusiaan. Untuk penerapan upah layak, perlakuan adil tanpa diskriminasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai pemerataan dan kepedulian sosial. Untuk penerapan program CSR dukung UMKM sebar peluang kerja secara merata. Implementasi dalam industri ada 3 poin, yaitu yang pertama manajemen SDM sumber daya manusia. Yang pertama, sila pertama menyediakan ruang ibadah dan menghormati keyakinan karyawan. Kedua, sila kedua rekrutmen dan promosi karyawan tanpa diskriminasi agama, suku, gender. Ketiga, sila kelima memberikan upah layak dan jaminan sosial bagi semua karyawan. Poin kedua, pengambilan keputusan. Pertama, sila keempat, keputusan diambil secara musyawarah melibatkan berbagai pihak. Kedua, sila kedua dan kelima, keputusan mempertimbangkan dampak pada karyawan, lingkungan, dan masyarakat, adil dan beradab. Ketiga, sila ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada individu atau kelompok tertentu. Poin ketiga, kepemimpinan dalam industri. Sila pertama yaitu ada pada sila pertama, pemimpin bersikap jujur, beretika, dan bertanggung jawab secara moral. Kedua, sila kedua, memimpin dengan empati dan menghargai martabat setiap pekerja. Ketiga, sila keempat, mendorong partisipasi karyawan dalam perumusan kebijakan. Contoh nyata di industri Indonesia yaitu ada perusahaan PT Telkom Indonesia di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Pertama, manajemen SDM. Ada sila kedua dan kelima, PT Telkom menerapkan sistem rekrutmen berbasis merit tanpa diskriminasi serta memberikan pelatihan dan pengembangan SDM secara merata di seluruh Indonesia. Kedua, pengambilan keputusan. Pada sila keempat, banyak keputusan penting diambil melalui forum musyawarah internal perusahaan, misalnya rapat direksi dan stakeholder yang melibatkan berbagai pihak. Ketiga, kepemimpinan. Ada pada sila ke-1 dan kedua, pimpinan Telkom dikenal mendorong budaya kerja etis dan berintegritas tinggi, serta memberikan dialog terbuka antara atasan dan bawahan. Demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Pertama, prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu pertama, ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, sumber daya alam dan cabang produksi penting dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ketiga, negara hadir untuk mengatur dan menjaga keadilan ekonomi, bukan membiarkan dominasi oleh segelintir elit. Keempat, perekonomian dijalankan dengan memperhatikan yaitu efisiensi berkeadilan, keseimbangan antar daerah, keberlanjutan, dan kepedulian lingkungan. Demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri, yaitu kaitan dengan peran CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bentuk kewarganegaraan perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat tempat mereka beroperasi.
Keterkaitan dengan demokrasi ekonomi, yaitu pertama, CSR merupakan wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan bersama sesuai prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melalui CSR, perusahaan menunjukkan sikap sebagai warga negara korporasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, profit, tapi juga memperhatikan people and planet, masyarakat, dan lingkungan. Ketiga, CSR membantu mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan keadilan ekonomi, dan memperkuat hubungan harmonis antara industri dan masyarakat. Demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Contoh perusahaan industri yang menerapkan CSR untuk masyarakat, yaitu contoh dari PT Unilever Indonesia. Bentuk CSR yang pertama, program Lifebuoy School Program, edukasi cuci tangan pakai sabun di sekolah dasar untuk mencegah penyakit. Kedua, Bank Sampah and Green Office Program mendorong daur ulang sampah dan pelestarian lingkungan di komunitas. Ketiga, pemberdayaan UMKM, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar lebih mandiri secara ekonomi. Contoh lainnya lagi dari PT Pertamina Persero. Bentuk CSR yang pertama, Pertamina Sobat Bumi, program konservasi lingkungan dan penghijauan. Kedua, beasiswa Sobat Bumi, memberikan beasiswa pendidikan bagi belajar berprestasi dari keluarga tidak mampu. Pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui pelatihan dan pengembangan usaha perikanan. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Pertama, tantangan terbesar industri dalam mempertahankan identitas bangsa. Tantangan terbesarnya yaitu dominasi produk dan budaya asing. Produk luar negeri sering lebih dianggap modern atau berkelas dibanding produk lokal. Kedua, munculnya budaya konsumtif yang mengabaikan nilai lokal dan kearifan budaya Indonesia. Yaitu ada tekanan standar global. Pertama, industri lokal sering kesulitan memenuhi standar kualitas, teknologi, dan efisiensi global. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri kecil dan tradisional seperti kerajinan lokal, batik, makanan khas, dan sebagainya. Yaitu ada ketiga, ketergantungan teknologi dan modal asing. Banyak industri nasional belum mandiri dalam teknologi sehingga bergantung pada perusahaan asing. Hal ini bisa menyebabkan kehilangan kontrol terhadap arah pembangunan industri. Ketiga, krisis identitas produk lokal. Banyak produk lokal kehilangan ciri khas keindonesiaannya demi mengejar pasar global. Misalnya, batik dimodifikasi secara berlebihan hingga hilang nilai budaya. Tantangan globalisasi terhadap kedua yaitu peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global. Peran mahasiswa yang pertama, mempromosikan budaya lokal dengan cara kreatif dan modern. Contoh, membuat konten digital, aplikasi, atau produk kreatif yang mengangkat budaya Indonesia. Kedua, kritis terhadap produk luar dan aktif mengampanyekan cinta produk lokal. Ketiga, mengembangkan inovasi berbasis kearifan lokal, contoh teknologi ramah lingkungan berbasis tradisi pertanian lokal. Keempat, terlibat dalam riset dan pengabdian masyarakat untuk membantu UMKM dan industri kecil naik kelas secara teknologi dan manajemen. Kedua, peran kalangan industri. Pertama, mengintegrasikan nilai budaya lokal dan produk dan branding, contoh produk fashion berbahan tenun lokal, desain kemasan yang mengangkat cerita budaya Indonesia, investasi pada pengembangan sumber daya manusia SDM lokal agar tidak hanya menjadi pasar tapi juga pelaku industri global. 3. Menjalankan CSR yang berbasis pada pelestarian budaya dan lingkungan lokal. 4. Bermitra dengan UMKM dan pelaku industri lokal untuk memperkuat rantai pasok nasional. Untuk kesimpulan, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membentuk industri yang tidak hanya mengejar keuntungan tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan membekali diri dengan wawasan kebangsaan, etika, inovasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang bermoral dan keadilan melalui keterlibatan aktif di dunia industri, baik pekerja, pemimpin, maupun berusaha, mahasiswa dapat mendorong terwujud industrialisasi yang adil, inklusif, dan melandaskan Pancasila demi kemajuan bangsa. Refleksi pribadi, sebagai mahasiswa saya bisa memadukan nilai kewarganegaraan dengan peran profesional di industri dengan menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Saya ingin menjadi pribadi yang peduli pada keadilan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membawa semangat gotong royong dan kepedulian dalam bekerja, saya yakin bisa ikut mewujudkan industri yang tidak hanya maju tapi juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Baik, mohon maaf jika kurang lebih dari presentasi saya.
Itu saja, sekian dan terima kasih.